Sintayong pantau kekuatan Vietnam. Monopol King iri dengan supporter timnas Indonesia. Malaysia terancam gagal lolos ke semifinal. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia telah bertemu sebanyak 14 kali kontra Thailand di ajang Piala AFF. Dari 14 pertemuan, skuad Garuda hanya mampu mencatatkan 2 kemenangan. Catatan menarik terjadi ketika Indonesia dan Thailand sudah 5 kali menempati grup yang sama di babak penyisihan Piala AFF, antara lain pada tahun 1998, 2000, 2010, 2016, dan 2018. Dalam persaingan grup, Indonesia 4 kali menelan kekalahan dan selalu menempati peringkat di bawah Thailand. Bersama Sintayong, harapannya timnas Indonesia mematahkan rentetan hasil buruk tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memantau kekuatan Thailand jelang pertemuan keduanya. Sintayong diketahui menonton laga Thailand saat bantai Filipina di dalam pesawat ketika perjalanan pulang usai lawan Brunei Darussalam. Meski sudah menyaksikan laga Thailand, Sintayong mengaku masih ingin menganalisa kekuatan skuad asuhan Alexandre Paul King itu. Sintayong baru akan membeberkan taktiknya untuk bisa meraih kemenangan atas Thailand pada latihan hari ini. Jelang menghadapi Thailand, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta agar para supporter yang hadir dapat berperilaku dengan sportif. Sebelumnya, Iwan Bule mengaku kagum dan mengapresiasi dukungan supporter Indonesia ketika skuad Garuda menghadapi Brunei di Malaysia. Untuk itu, dirinya ingin kualitas supporter Indonesia dipandang baik ketika menghadapi Thailand. Bintang timnas Thailand Theraton Phummathan menegaskan timnya tak gentar menghadapi timnas Indonesia sebagai tuan rumah. Hal itu diakui meski dirinya mengalami cedera dan terancam absen. Sebab menurutnya Thailand sudah bermain sesuai standar di 2 pertandingan sebelumnya. Theraton mengaku optimis Thailand mampu berjaya memuncaki grup A Piala AFF 2022. Menurutnya beban mental dan tekanan dari para supporter Indonesia bisa diatasi asal timnya menampilkan kerjasama tim yang solid. Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI Budiman Adalimunte menyebut sebanyak 30.000 lembar tiket sudah habis, total 40.000. Itu artinya hanya tersisa 10.000 lembar tiket untuk laga timnas Indonesia kontra timnas Thailand di Piala AFF 2022. Adapun ketiga paket tiket yang tersedia adalah VIP Barat A Zona 12 dengan harga Rp1 juta. Tribun Timur Utama Zona 7 dijual seharga Rp500.000. Dan CAT 3 Utara Zona 9B hingga 10A dijual senilai Rp90.000. Sementara 4 paket lainnya juga sudah terjual ludes. Laga panas terjadi di laga Vietnam kontra Malaysia dalam lanjutan penyisihan grup B Piala AFF 2022. Diwarnai beberapa kontroversial dan 2 kartu merah, Malaysia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 3-0. Kekalahan tersebut membuat Malaysia tertahan di posisi kedua klasmen sementara grup B dengan koleksi 6 poin dari 3 penampilan. Sementara Vietnam berada di puncak dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Malaysia terancam tersingkir di fase grup sebab pesaing terdekatnya yakni Singapura berada di posisi ketiga dengan 6 poin dan masih memiliki 2 laga sisa. Netizen Malaysia ramai-ramai mempertanyakan keputusan wasit di laga Vietnam kontra Malaysia. Salah satu pemain Vietnam, Nguyen Van Ton, mendapatkan kartu merah dari wasit di menit ke-32 usai melakukan pelanggaran keras ke pemain Malaysia. Adapun keputusan kontroversial wasit terjadi di menit ke-62 ketika wasit Ruji Sato memberikan kartu merah kepada pemain Malaysia Azam Azmi dan memberikan hadiah penalti untuk Vietnam. Insiden tersebutlah yang membuat netizen Malaysia meminta FIFA untuk turun tangan menginvestigasi kejadian di laga itu. Vietnam mendapatkan penalti plus keuntungan kartu merah dari bek Malaysia Azam Azmi di Piala AFF 2022. Kejadian itu terjadi ketika Malaysia mendapatkan serangan dari Vietnam. Azam Azmi coba menghalau Doan Van Hau yang merangsek dari sisi kanan pertahanan Malaysia. Azmi berhasil menghalau bola, namun dia dan Doan Van Hau sama-sama terguling terjatuh mendekati papan iklan. Doan Van Hau terjatuh dalam posisi terlentang, sedangkan Azmi dalam kondisi seperti duduk. Keduanya saling berhimpitan. Saat Azmi coba berdiri, kaki kanan miliknya terlihat mendarat di muka Doan Van Hau. Sontak insiden tersebut memperpanas laga Vietnam kontra Malaysia.
Pelatih Thailand Alexandre Polking menyebut sudah tak sabar untuk bertemu dengan supporter timnas Indonesia. Polking mengakui bahwa supporter timnas Indonesia sangat fanatik dengan sepak bola. Pelatih yang akrab disapa Mano itu mencoba untuk mencari informasi tentang dukungan supporter kepada timnas Indonesia di dalam stadion. Alexandre Polking pun menilai bahwa supporter timnas Indonesia tidak kenal lelah untuk memberikan dukungan kepada tim merah putih. Menurutnya, hal itu yang tidak dia dapatkan dari supporter Thailand. Timnas Indonesia dijanjikan bonus apabila berhasil mengalahkan Thailand dalam laga lanjutan fase grup A Piala AFF 2022. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan. Dengan iming-iming bonus tersebut, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu juga tak lupa meminta para pemainnya untuk percaya diri menghadapi Thailand. Meski Thailand kuat, Iwan Bule meyakini dengan kerja keras penggawa Garuda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pemain keturunan timnas Indonesia Jordi Amat mengaku dalam kondisi yang baik untuk menghadapi Thailand. Pemain JDT itu diistirahatkan oleh Sintayong saat timnas Indonesia bertanding dengan Brunei Darussalam. Jordi Amat tak sendiri, nama-nama seperti Pratama Arhan, Ricky Kambuaya, dan Fahrudin Arianto juga turut diparkir. Untuk itu Jordi Amat dalam kondisi 100% siap dan berambisi mengalahkan Thailand. Terlebih skuad Garuda akan bertanding di depan puluhan supporter sendiri. Sintayong mengaku bakal menurunkan skuad terbaik jelang duel timnas Indonesia versus Thailand pada laga ketiga grup A Piala AFF 2022 di GBK. Pelatih asal Korea Selatan itu dipastikan menurunkan formasi terbaik saat melawan Thailand, sebab di laga sebelumnya banyak pemain yang diistirahatkan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan punggawa Garuda harus terus berbenah, sebab pihaknya mengakui memang masih banyak celah yang harus diperbaiki sebelum menjalani laga besar melawan Thailand. Sejarah baru tercipta usai Piala AFF 2022 diketahui tanpa pelatih lokal. Sebab untuk pertama kalinya sejak Piala AFF berlangsung pada 1996, seluruh kontestan ditangani pelatih asing. Sebelumnya, rekor jumlah pelatih lokal paling minim terjadi pada edisi 2002 dan 2020. Dalam dua edisi ini, hanya satu pelatih lokal dan sisanya minimal 2 pelatih lokal. Kalah pamornya pelatih lokal dibanding pelatih asing tak lain karena kinerja pelatih asing dinilai maksimal, termasuk Sintayong yang sukses membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF edisi pertamanya dan kini bertekad untuk membawa skuad Garuda menjadi juara. Dalam sesi briefing sebelum berlatih, Sintayong mengumpulkan para pemain untuk diberi pengarahan. Ketika melihat Hansa Muyama, Sintayong langsung menggoda Hansa Muyama. Sintayong menyinggung kegagalan Hansa Muyama memanfaatkan peluang emas. Sintayong membahas tendangan Hansa Muyama yang melambung ke atas gawang. Aksi Sintayong itu kemudian menimbulkan tawa dari pemain lain. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi adanya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia dalam sepekan. Dilansir dari laman resmi BMKG, sebagian daerah DKI Jakarta diprediksi akan diguyur hujan lebat. Laga timnas Indonesia pun berpotensi diguyur hujan ringan sedang. Untuk itu, supporter timnas Indonesia diharapkan melakukan antisipasi dini jika datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Supporter timnas Indonesia yang akan hadir diharapkan membawa jas hujan dan payung untuk mobilisasi ke stadion. Selain itu, penonton diharapkan memakai pakaian yang nyaman di kala cuaca hujan. Sekian Flash News kali ini, Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.